sebenarnya sih Doktif ingin meminta transparansi, ya Mas ya. Ini meminta kejelasan tentang proses yang terjadi kemarin itu ya, dari pemeriksaan yang kemarin itu. Karena sebenarnya apa sih yang terjadi gitu di proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Karena Doktif merasa ada kejanggalan, ada keanehan ini gitu. Ada beberapa step yang apa ya kita ngomongnya ya, gampangannya terjadi. Doktif merasa ada kriminalisasi itu di sini. Jadi yang Doktif ingin tanyakan mungkin kepada Bapak Listio Sigit Prabowo sebagai Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Prabowo, ini sudah menjadi isu yang cukup besar sekarang. Jadi jangan sampai kasus ini dimanfaatkan oleh para owner skincare nakal untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, atau mungkin dari aparatur negara ya, yang mungkin ada oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi ini gitu. Jadi mohon untuk Pak Listio untuk juga bisa ikut mengawal kasus ini. Jadi agar kejanggalan-kejanggalan ini bisa ditelusuri, ada apa sebenarnya. Karena Doktif melihat bahwa ada ketidakberpihakan aparatur negara ke masyarakat. Ya, jadi jangan sampai, ini adalah momen yang luar biasa sebenarnya untuk bersih-bersih. Sampai kapan sih para owner skincare nakal atau para mafia skincare yang saat ini cukup berkembang di masyarakat bisa berkuasa di negara kita? Ini sebenarnya hukum ini miliknya siapa sih? Miliknya para mafia skincare atau milik negara Republik Indonesia? Gitu. Mungkin selama ini tidak ada yang berani bicara. Gitu. Doktif bicara, serangannya luar biasa Bapak Listio. Fitnahnya luar biasa. Doktif diam bukan berarti Doktif takut atau panik. Doktif mengikuti segala prosedur hukumnya. Bahkan dibilang sekarang ada duta lapor. Gitu. Doktif dibilang duta lapor. Apa kesalahannya Doktif jika melaporkan orang-orang yang ingin memfitnah Doktif, dan sekarang penggiringan opininya ini luar biasa. Doktif nggak mau diam. Gitu. Doktif akan melawan karena fitnahnya sangat luar biasa. Jadi mungkin bisa ditambahkan, mungkin Pak Adi boleh tambahkan? Itu aja. Itu aja ya. Kejanggalannya apa sih? Kejanggalan dalam arti selain melihat itu ada mulai itu tahu ada kejanggalan itu mulai yang pertama kali pelaporan. Sejak pertama kali pelaporan, dan misalnya ada cuman itu kayaknya remeh-temeh ya, misalnya penyitaan barang bukti misalnya seperti handphone, itu kan hal yang remeh-temeh ya. Kalau Doktif mengikuti, diserahkan ya nggak ada masalah, diserahkan aja gitu, karena memang tidak ada apa-apa misal di dalam situ. Tapi kok salah satunya bisa diambil, sedangkan Doktif kok nggak bisa diambil, padahal Doktif nggak ngerti apa-apa gitu. Dalam chat itu pun sebenarnya tidak ada terjadi apa-apa, tapi kenapa kok ada dispesialkan gitu loh. Ada orang yang dispesialkan, yang Doktif sendiri ini sebenarnya dispesialkan atau ada apa sebenarnya gitu. Itulah, jadi Doktif pengen sebenarnya kasus ini dikawal oleh masyarakat yang emang menginginkan keadilan, bukan penggiringan opini. Kan sekarang yang menang itu di masyarakat penggiringan opini luar biasa gitu. Sampai akhirnya yang selebgram apalah, ngomong apalah, ini apalah gitu. Jadi sekarang Doktif berpikir setelah tadi diskusi, udah deh kayaknya nggak usah dipedulin, yang penting kalau misalnya emang sudah arahnya ke fitnah, kita laporkan saja untuk supaya berhenti gitu. Karena ya harus ada efek jerak dong gitu. Yang fitnah ini kan mungkin mereka berpikir nggak dapat apa-apa ya, atau mungkin Doktif nggak berani melaporkan. Ya lebih baik Doktif laporkan agar terbuka semuanya gitu ya. Oke, gitu aja. Bicara ini Dok, segala macam kan ini tadi sebut orang wadah segala macam itu. Dan ini Doktif sendiri seberapa berjuang gitu untuk ini, karena kan memang ini disebutkan agak berat kan, karena mungkin banyak kepihakan. Karena memang ini yang namanya yang sekarang ngomong mafia skincare kan luar biasa ya, duitnya nggak berseri ya gitu. Mereka luar biasa gitu. Sedangkan kan Doktif kan modalnya cuma data, nggak ada gimmick, nggak ada settingan, ya emang apa adanya gitu loh. Jadi ya
sebenarnya sih Doktif akan terus berjuang sih, tetap berjuang. Tapi makanya Doktif butuh kawalan. Kawalan dari siapa? Ya dari Bapak Kapolri khususnya. Karena ini emang bener-bener harus dikawal. Karena kalau misalnya terjadi penyimpangan juga sebenarnya kan kita bisa lapor ke Propam ya. Gitu. Kita akan bisa laporkan ke Propam. Tapi bukti-buktinya sudah lengkap semua atau memang ada beberapa bukti yang belum lengkap? Sudah sangat Semua lengkap. udah Misal kasusnya ke DRL. Ya, ini juga Doktif mohon adanya tindak lanjut seperti apa. Ini sekarang Doktif mau ke Krimsus untuk memantau sudah sejauh mana pelaporannya Doktif ke DRL. Jadi jangan sampai ada bilangnya ini sekarang kan DRL Doktif dengar melaporkan Doktif juga di Polres Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Entah atas dugaan apa kan Doktif juga nggak jelas ya. Pencemaran nama baik ya. Ya nggak apa-apa silahkan. Nggak apa-apa, itu nanti kita tunggu aja. Kalau ada panggilan akan kita hadiri. Kita hadiri. Ya. Sebenarnya sih tidak ada masalah, itu kan bagus ya. Jadi jangan menggiring. Jangan menggiring melalui buzzer-buzzer. Iya silahkan dengan hukum ya kita lalui dengan hukum. Seperti itu. Tapi prosesnya harus adil. Jangan ada dispesialkan ini. Karena seorang DRL yang dibilang terkenal dengan orang yang kebal hukum. Cepet banget nih prosesnya, nggak gitu dong, ya kan? Gitu, jangan gitu ya, Polres Metro Jakarta Selatan, jangan gitu, harus adil, ya prosesnya sesuai nih. Jangan dibilang lagi penyelidikan. Terus buzzernya sekarang yang heboh di medsos apa? Sidik. Padahal baru awal penyelidikan. Kok tiba-tiba beritanya yang beredar naik sidik? Nah, ini apa sih yang terjadi sebenarnya? Apakah benar seorang DRL itu kebal hukum yang seperti dikatakan Bang Deddy Corbuzier? Gitu. Dok, ini termasuk laporan-laporan dokter juga nggak sih yang ada yang ibaratnya belum ada juga update-update? Ya, jadi makanya di sini juga Doktif minta ke Pak Listio tolong ini berjalannya seperti apa. Karena kalau Doktif, ya Doktif kan hanya orang masyarakat biasa yang punya nyali aja nih sebenarnya. Cuman berani nyali aja. Tapi kalau untuk materi dan segalanya, ya Doktif memang tidak punya apa-apa. Doktif hanya ingin menuntut keadilan saja. Ini sudah bertahun-tahun, sudah ratusan miliar bahkan triliunan uang masyarakat terbuang percuma. Dan tidak ada yang berani bicara. Seperti itu. Dan juga ada satu informasi untuk mungkin juga untuk Badan POM. Semangat yuk Badan POM. Ini kan sudah banyak nih pelanggaran yang dilakukan oleh DRL. Dokter coba tanya dong, emang nggak ada penindakan dari Deputi 4 atas produknya? Karena Dokter yakin pasti ada sebenarnya penindakan, cuman Badan POM bergeraknya secara silent. Itu. Yuk kita lihat untuk Deputi 4 yang baru ya, kayaknya beliau lebih tegas dan cepat kayaknya sekarang. Kita tunggu aja nanti gebrakan dari Badan POM apa. Apakah benar nih seorang DRL kebal hukum? Karena Prof. Taruna bilang bahwa tidak ada satupun masyarakat di Indonesia dengan kepemimpinan Prof. Taruna kebal hukum. Seperti itu. Sekarang Dokter mau ke Krimsus dulu. Oh, tapi yang tadi update-nya gimana dok? Yang tadi update. Nanti insya Allah sih kemungkinan ada berita baik ya. Iya, kita tunggu hari Senin aja soalnya hari Jumat ya. Terkait laporan dokter yang mana? Iya bukan laporan, kalau yang ini kita meminta ini keadilan aja. Kalau ini kita meminta keadilan karena Dokter merasa ada mulai kriminalisasi di sini, gitu ya. Tapi kalau untuk laporan yang Krimsus DRL ini sekarang Dokter mau update, terus untuk laporannya juga lagi berjalan. Tadi kita diskusi juga lagi berjalan ya prosesnya ya, karena cukup banyak LP-nya, gitu ya. Sekarang kita mau nanya. Pengacara dari RJ ini hari ini datang ke BPOM untuk bertemu dengan orang BPOM. Mungkin tanggapan dokter sendiri seperti apa? Boleh, silahkan, nggak apa-apa. Kalau Dokter ini silahkan saja, karena sebagai warga negara kan mau bertemu dengan Badan POM, itu silahkan Badan saja. POM kan lembaga negara ya, Iya. jadi siapapun yang punya kepentingan dengan BPOM silahkan datang ke Silahkan, sana. nggak ada masalah. Dokter mah tidak ada masalah hal seperti itu. Cuman ya inilah untuk owner-owner skincare, jangan melakukan penggiringan opini. Ya kita ngomongnya hukum, karena luar biasa sekarang penggiringan opininya. Memang yang punya uang kayaknya di sini yang punya uang yang berkuasa yang menang gitu ya. Enggak. Ya, jadi hukum ini milik negara, bukan milik konglomerasi atau mafia skincare. Gitu. Ya. Dok, tapi dengan ibaratnya banyak ada tekanan-tekanan juga dari komentar-komentar anggota DPR yang merasakan review. Dokter sendiri
ini nggak sih, maksudnya akan tetap terus mereview skincare yang bermasalah itu seperti apa? Kalau yang sampai saat ini gimana? Jadi gini, persoalan larangan-larangan review ya. Ini kan kita lihat dulu apa sih dasarnya review itu dilakukan, bahkan bukan hanya oleh Doktif, tapi oleh banyak influencer lain melakukan review itu. Itu kan pada dasarnya untuk menjaga kepentingan masyarakat, kepentingan konsumen atas banyaknya peredaran kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya atau overclaim gitu. Nah ini kan untuk kepentingan masyarakat ya. Terus kenapa harus dibatasi atau bagaimana gitu? Justru pengawasan itu yang harus diperkuat untuk memberantas yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Nah, kalaupun ada misalnya regulasi yang ingin untuk membatasi ya, itu patut dipertanyakan sebenarnya. Kemana arah kebijakan hukum kita terkait dengan pemberantasan? Apakah influencernya yang mau diberantas atau produk yang bermasalah itu yang mau diberantas? Ini seperti itu. Karena kita lihat sampai detik ini masih cukup banyaknya produk-produk yang mengandung merkuri, yang mengandung haki itu masih terjual di e-commerce, masih dijual bebas. Nah gitu, jadi seharusnya sih kalau menurut Doktif ya Doktif review apalagi yang mengandung merkuri itu sesuatu hal yang malah seharusnya malah didukung oleh Badan POM, bukan malah dihalang-halangi, apalagi oleh DPR. Gitu. Oke, ya. Doktif mau ke sana dulu. Makasih ya, makasih. Update lagi ya, Dok. Thank you. Update keluar dari sana ya, Dok. Iya, thank you ya, makasih ya. Makasih, Dok.